Viral seorang ibu muda yang membagikan momen pahit yang terjadi kepada anaknya pada saat dimana hari ulang tahun putri kesayangannya itu. Anaknya ini baru berusia genap 5 tahun tepat pada 2024 ini. Dan naasnya lagi tepat di hari ulang tahun anaknya ini, hadiah atau kado spesial dari ayah kandung dari anak ini sendiri adalah dicabuli oleh bapaknya sendiri. Jadi bapaknya ini menrudal anak kandungnya sendiri dan anak ini baru berusia 5 tahun. Gak habis pikir ya, ini bapak kandungnya sendiri loh, ayah kandungnya mengrudal anaknya sendiri. Dan yang jadi masalahnya adalah anak ini baru berusia 5 tahun. Bayangin gak, anak 5 tahun dirudal oleh bapaknya sendiri tepat di mana hari ulang tahun anak itu, di mana usianya baru genap 5 tahun dan dirudal oleh ayah kandungnya sendiri. Bukannya ngasih hadiah, nyenangin, kayak malah mengrudal anaknya sendiri. Ini tuh benar-benar udah pedofil ya. Mungkin bapaknya ini pengaruh, dia suka menggunakan aplikasi-aplikasi yang bagaimana, atau mungkin dia nonton sering kecanduan hal-hal seperti itu, akhirnya dia nggak tahu mau kemana, anak sendiri pun jadi. Jadi kejadian ini berawal dari mantan suaminya atau ayah kandung dari anaknya ini tiba-tiba menghubungi istrinya ini tepat di hari ulang tahun anaknya. Jadi bapaknya ini bilang dia sudah sangat kangen dengan anaknya karena memang pasangan ini sudah lost contact ya. Jadi setelah mereka berpisah, bercerai, nggak ada lagi kontak antara mereka berdua. Nah karena udah sekian lama, akhirnya dia kembali menghubungi istrinya tepat di hari ulang tahun anak mereka. Nah, pada saat itulah bapaknya ini bilang kalau dia sudah sangat kangen banget sama anaknya dan dia ingin ketemu dengan anaknya. Dia juga minta izin pada istrinya untuk anaknya itu bisa menginap bersamanya beberapa hari untuk melepas rasa kangennya atau kerinduannya kepada putri kesayangannya ini. Dan karena dia merupakan bapak kandung dari anak ini, ya otomatis ibunya ini ya nggak mungkin ngelarang dong. Justru ibunya berpikir, oh iya mungkin ini kan hari ulang tahun anaknya. Jadi ya bertemu dengan bapaknya, terus bareng bapaknya sementara itu juga bisa merupakan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Ya ibunya pasti berpikir yang polos-polos aja, karena ini kan bapaknya. Gak mungkin dong bapaknya ini nyakitin anaknya sendiri. Jadi ya ibunya pun mengizinkan dan mempercayakan anaknya ini dibawa oleh mantan suaminya. Anaknya ini menginap sekitaran 3 hari bersama bapaknya. Dan ibunya juga memasang pelacak ya, kayak dia masang aplikasi pelacak lokasi gitu di handphone anaknya, handphone yang dibeliin untuk anaknya. Jadi ya dia hanya mantau aja lewat handphone posisi anaknya sekarang di mana dan bagaimana. Jadi ibunya berpikir ya baik-baik aja. Ibunya pun berkomunikasi dengan anaknya via WhatsApp pasti. Namun setelah beberapa hari ikut menginap di rumah bapaknya, anaknya ini tiba-tiba menghubungi ibunya dan minta untuk dijemput. Dia ingin pulang. Nah karena anaknya ini minta untuk segera dijemput saja, ibunya ini pun akhirnya menghubungi mantan suaminya. Mereka buat janji bahwa ibunya ini akan pergi menjemput anaknya di rumah mantan suaminya. Tapi berhubung karena pada saat itu jalanan sangat macet, akhirnya mereka ngubah lagi ya. Jadi mereka janjian untuk ketemu di SPBU. Jadi mereka janjian ketemu di sana, nanti bapaknya ngantarin itu anak ke sana dan ibunya langsung jemput dia di situ. Nah, ketika sudah ketemu dan dia menjemput anaknya ini, dalam perjalanan pulang, ibunya ini agak sedikit aneh ya melihat gelagat anaknya yang sedikit berubah. Namanya juga seorang ibu ya, dia pasti sangat mengenali anaknya ya. Entah anak itu periang, pemurung, atau seperti apapun, seorang ibu pasti sangat mengenali anaknya. Jadi ada perubahan sedikit saja, ibu ini pasti yang paling tahu. Namun ya ibunya nggak berpikir aneh-aneh ya, karena kan anak ini baru selesai bersama bapaknya. Jadi ibunya ya positive thinking aja. Dia berpikir ya mungkin anaknya ini sedang capek atau hanya sekadar kangen aja, makanya seperti itu. Nah tak lama setelah itu, anaknya ini tiba-tiba minta digantiin popoknya. Nah karena anaknya minta demikian, ibunya ini memutuskan untuk mampir di Indomaret terdekat. Mereka pun mampir di Indomaret tersebut. Nah kemudian ibunya ini ketika mau mengganti popok anaknya ini, ibunya shock dan kaget dong. Karena dia ngelihat
banyak luka-luka di sekitaran area privasinya anak ini. Dan ibunya berpikir jika ini luka-luka atau alergi disebabkan oleh penggunaan popok tadi atau pampers tadi, ya harusnya itu di keseluruhan dong, di bagian-bagian lainnya. Tapi ini hanya dia di luka-luka ini atau lecetnya terjadi itu hanya ada pada bagian intinya aja. Atau tepat ada di saluran pembuangan air kecil. Jadi ibunya agak heran dong, kayak ini kenapa sih gitu. Dan ibunya ini juga sempat nanya ke bapaknya, ke suaminya ini, dan suaminya berdalih ya mungkin anak itu punya penyakit, jadi mungkin anak itu punya penyakit kelamin atau alergi semacamnya. Bapaknya ini ngomong seperti itu ketika ibunya bertanya soal itu. Dan gak hanya itu, ketika diganti popoknya itu putrinya ini menangis sampai menjerit kesakitan karena lecet semua di area itu. Karena beliau ini sangat panik dan takut anaknya ini kenapa-napa, akhirnya dia memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Setelah dokter melakukan pemeriksaan kepada anaknya ini, dokter pun langsung menyarankan agar anak ini segera dirujuk ke polispesialis anak terdekat karena peralatan di klinik tersebut kurang memadai. Akhirnya ibunya ini pun membawa anaknya ke poli anak. Setelah dia dibawa ke polispesialis anak, di sana pun dia diperiksa oleh dokter. Dan syoknya, ibunya ini sangat syok dan kaget ketika dokter mengatakan jika luka-luka yang terjadi di bagian saluran atau alat vital anaknya ini diakibatkan karena kemasukan sesuatu benda. Ya kalian paham lah apa yang dimasukkan ke sana. Setelah diperiksa oleh dokter, akhirnya dokter mengatakan bahwa anaknya ini telah mengalami pelecehan seksual. Ya tentu ibunya syok dan kaget dong, kok bisa gitu. Dan ibunya juga belum berpikir kemana-mana karena kan nggak mungkin juga bapaknya melakukan hal tersebut ke anaknya. Tapi ya anak ini kan barusan selesai dari rumah bapaknya, dia menginap beberapa hari bersama bapaknya. Jadi siapa lagi orang pertama yang bakal dicurigai selain bapaknya? Nah, setelah ketahuan bahwa anaknya ini telah mengalami pengerudalan, ibunya ini pun langsung mengonfirmasi lagi ke suaminya, meminta pertanggungjawaban dan sebagainya, tapi suaminya ini tetap mengelak gitu, kayak dia mengelak bahwa putrinya ini memiliki penyakit kelamin atau sejenisnya, jadi dia tidak mengakui bahwa dia telah menrudal anaknya sendiri. Karena itulah akhirnya istrinya ini pun memutuskan untuk melaporkan bapak dari anaknya ini ke kantor polisi. Namun setelah kalian tahu lah kan, kalau yang namanya kasus-kasus kayak dilaporkan ke kantor polisi itu kan kasus itu nggak bisa langsung diproses. Kadang cepat, kadang lama, jadi tergantung ya. Nah karena prosesnya ini kayak jalan di tempat, akhirnya ibunya ini memutuskan untuk memviralkan kasusnya ini di media sosial. Tapi emang benar sih, media sosial pada saat ini tuh pengaruhnya tuh benar-benar powerful banget. Jadi misalnya kalian tuh punya masalah atau sesuatu yang misalnya susah untuk kalian atasi, atau misalnya kalian itu kurang mendapatkan keadilan dari masalah kalian, viralkan aja gitu di media sosial. Netizen bakalan ngawal hal itu sampai diproses. Itu jika kalian ada di pihak yang benar ya. Jadi kalau kalian merasa kayak oh belum diproses atau seperti apa, ya kalian viralin aja, karena dengan viralnya kasus ini akhirnya segera diproses. Dipecat dari tempat kerjanya, dia langsung diberhentiin. Setelah diberhentiin itu pun, dan karena kasus ini udah mulai viral di mana-mana dan dibahas oleh para konten kreator, akhirnya polisi pun segera turun tangan dan menangani kasus ini. Nggak lama setelah itu, bapak dari anak ini pun ditangkap dengan hukuman penjara selama 5 tahun ya. Ya menurut aku nggak setimpal aja sih dengan apa yang sudah dia lakukan kepada anaknya sendiri. Apalagi nih anak 5 tahun. Gak habis pikir aja gitu, dia bapak dari anak ini, ayah kandungnya sendiri gitu, bisa-bisanya dia melakukan hal itu kepada anaknya sendiri. Ditambah anaknya ini pun usianya masih 5 tahun. Ini tuh tega banget gitu. Ini tuh keterlaluan banget. Jadi ya buat kalian yang misalnya sudah bercerai dan kalian punya anak perempuan ya, walaupun itu adalah suami kalian, tapi kalian harus benar-benar mengenali karakter suami kalian ya sebelum kalian menitipkan anak dan sebagainya. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini terjadi akhir-akhir ini ya. Anak-anak itu bukan dirudal oleh orang lain, tapi
dirudal sama bapaknya sendiri. Bahkan kemarin ada kasus yang kayak ada kakek, bapak, saudara, kayak omnya, mereka semua berbarengan merudal, ada anak perempuan gitu. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini terjadi. Jadi kalian sebagai orang tua harus lebih peka ya, lebih aware aja pada masa-masa ini. Jadi jangan asal lepasin anak kalian begitu aja, walaupun entah itu pamannya, kakeknya atau apalah. Jadi kalian perlu mengawasi anak kalian 1 kali 24 jam. Atau enggak, minimal kalian benar-benar kenal siapa kakeknya ini, seperti apa kakeknya, seperti apa omnya, ataupun karakter bapaknya ini seperti apa. Karena yang mencegah itu jauh lebih baik ya daripada mengobati. Oke, dan itu aja yang aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, like, share, and comment. Thank you, bye.